3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Fernanda dengan NPM 2317051035 dari kelas C. Dan saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070 dari kelas D. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana membuat kabel crossover untuk mentransfer data pada laptop. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melepas kulit kabel menggunakan tang crimping, sehingga kabel lebih mudah untuk kita urutkan. Setelah selesai, kita bisa langsung mengurutkan sesuai dengan kabel yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat kabel strike. Jadi kita mengurutkan dari urutan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Kita urutkan satu persatu. Setelah terurut, kita bisa langsung mengukur untuk dimasukkan ke RJ45 dengan cara memotong. Di sini kami memotong menggunakan gunting agar lebih praktis dan lebih mudah. Jika sudah diurutkan dan dipotong dengan rapi, kita bisa langsung memasukkan ke RJ45 tersebut. Jika sudah, kita langsung crimping dengan menggunakan tang crimping yang sudah disediakan sampai mengeluarkan bunyi yang tandanya sudah berhasil. Di sini kita sudah berhasil untuk membuat kabel strike. Di sini kami telah selesai membuat kabel strike dan cross. Nah, ini pertama kita akan mencoba uji coba kabel strike menggunakan tester LAN. Jika dia berhasil, lampunya akan menyala sesuai urutan seperti ini. Nah, ini berarti kita sudah benar membuat kabel strike-nya, karena lampunya nyala sesuai urutan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kabel strike. Nah, kabel strike ini jenis kabel jaringan yang umum digunain untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Nah, tadi kalau kabel cross itu untuk menghubungkan antara laptop ke laptop. Nah, kabel strike ini buat kita menghubungkan contohnya itu dari komputer ke switch atau hub, atau router ke switch atau hub. Jadi dia ke perangkat jaringan yang berbeda. Berbeda dengan cross yang laptop ke laptop. Nah, untuk definisi kabel LAN strike ini sendiri yaitu kabel Ethernet dengan susunan kawat yang sama di kedua ujungnya. Jadi ujung satu atau ujung yang ini itu memiliki urutan warna yang sama. Seperti kabel LAN strike ini yaitu memiliki warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Nah, kedua sisi ini memiliki warna yang sama. Selanjutnya, biasanya untuk warna yang sama ini kita mengikuti standar T568A atau T568B. Nah, untuk konektornya sendiri, kabel LAN strike ataupun cross itu sama, yaitu menggunakan konektor RJ45.
Keunggulan dari kabelan strike ini, dia itu mudah dibuat dan paling umum digunakan dalam jaringan LAN. Sekian penjelasan untuk kabel strike. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menguji coba kabel cross menggunakan tester LAN. Jika kabel kami berhasil, maka lampu akan menyala semua dan lampunya nyala tidak berurutan. Di sini sudah terlihat bahwa lampu dari kabel cross yang kami buat nyala, itu menandakan kami berhasil membuat kabel cross. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kabel cross. Kabel cross sendiri digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis. Contohnya komputer ke komputer, switch ke switch, dan router ke router. Pada kabel cross, urutan warna kabel dari ujung satu dengan ujung satunya berbeda, di mana ujung pertama menggunakan urutan standar T568A, di mana urutannya adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Dapat dilihat pada kabel ini. Selanjutnya, pada ujung kedua menggunakan urutan standar T568B, di mana urutannya putih oranye, oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Di mana dapat dilihat pada urutan kabel ini. Kabel cross sendiri digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis karena urutan kabel yang berbeda akan menyesuaikan sinyal pengiriman dan penerimaan data tersebut. Di sini kami akan menguji coba kabel cross, yaitu mentransfer data dari laptop ke laptop. Pertama yang kita lakukan adalah pergi ke search atau window, kita ketik atau kita cari control panel. Selanjutnya kita ke network, setelah itu ke network and setting center, setelah itu adapter setting. Nah, kita ke ethernet, kita atur ke properties. Selanjutnya kita ke Ethernet protocol version 4 TCP/IP VLAN 4. Jadi kita buat folder baru dengan nama folder tugas Komdat. Kita enter. Setelah itu kita ke properties, sharing, share. Nah, pada share ini kita pindah ke everyone, kita add. Selanjutnya read ini kita ganti dengan read and write share. Selanjutnya done. Contohnya kita ke network ini dan akan diarahkan ke network setting ini. Nah, ini tidak perlu diatur, bisa sesuka kalian. Selanjutnya nanti kita akan buka pada laptop 2 sebagai penerima file yang sudah kita kirim tadi. Pertama kita pergi ke Start atau Window, kita klik Control Panel, lalu Network and Internet. Setelah itu kita ke Network and Sharing Center dan ke Change Enter. Terus kita ke Ether Properties dan kita ke Interprotocol version 4 TCP/IP. Nah, di sini kita memasukkan IP subnet mask default gateway. Klik ke command prompt pada Windows atau searching
Selanjutnya kita ping slice dengan alamat IP yang sudah kita cari tadi. Ping 192.168.1.1. Enter. Nah, jika program berhasil akan menampilkan seperti di layar. Selanjutnya menggunakan Windows R, di mana kita masukkan IP-nya dengan slice 192.168.1.1. Setelah kita di sini muncul file yang sudah kita transfer dari komputer 1, di mana ada file screenshot yang sudah kita kirim tadi. Nah, begini kita sudah selesai. Setelah itu jika ingin menggunakan file tersebut bisa di-copy dan dipindahkan ke dokumen yang Anda miliki. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.